Saudara, generasi muda yang akan menanggung dampak krisis iklim terus berupaya untuk mengerem pemanasan global agar tidak menjadi warisan di masa depan. Mulai dari pengelolaan sampah hingga inovasi sistem pertanian aquaponik yang memanfaatkan limbah air wudhu di pesantren. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti dan juru kamera Rizky Perdiansyah berikut ini. Perubahan iklim atau climate change adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari rangkaian panjang aktivitas manusia di bumi. Dampaknya menyasar semua lini. Misalnya, meningkatnya suhu bumi, sulitnya memprediksi cuaca yang pada akhirnya berdampak pada lingkungan, ketahanan pangan hingga ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan untuk jadi solusi pemecah peliknya krisis iklim? Krisis iklim di depan mata, sayangnya hingga kini belum ada solusi nyata. Sementara kekhawatiran terus bertambah, terutama bagi generasi muda yang akan menanggung beban berat di masa mendatang. Tak mau pasrah, generasi muda kini makin berdaya, berusaha menemukan cara untuk mengerem pemanasan global. Rizky Fauzar Rahman, Duta Lingkungan SMA Negeri 2 Sukabumi ini tengah menerima sampah yang terkumpul dari para siswa. Sepulang sekolah, Rizky yang duduk di kelas 11 bersama 12 siswa bertugas memilah sampah sekolah dan menyetor ke pengepul atau bank sampah. Kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan tak lain untuk membuat tempat tinggal dan sekolah nyaman bebas dari sampah. Kalau Eki lihat dari Sukabumi, memang masih banyak sampah-sampah sih Kak. Lingkungannya memang tercemar, seperti misal di tempat-tempat umum masih banyak sampah. Walaupun sudah diperingati untuk buang sampah itu pada tempatnya, tetapi masih banyak orang yang melanggar itu sih Kak. Dari yang Eki lihat sih memang lingkungan di SMA Negeri 2 ini emang tidak baik-baik saja sih Kak. Seperti masih banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Dan masih banyak juga botol-botol plastik sih Kak. Di SMA Negeri 2 ini seperti ya kurang peduli terhadap lingkungannya sih Kak. Setiap 1 pekan sekali, pengumpulan sampah dari 36 kelas bisa menghasilkan 30 kg berbagai jenis sampah, mulai botol plastik bekas minuman, kertas, hingga kardus. Di tengah kewajiban menuntut ilmu, Rizky pantang menyerah, menularkan rasa cinta lingkungan. Ada aja sih Kak yang seperti itu, kadang teman-teman Niki juga seperti itu, kayak kurang peduli terhadap lingkungannya, tapi walaupun teman Niki nggak peduli, tapi kita tetap mengedukasi dia buat lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Tumpukan sampah tak hanya berdampak pada kesehatan dan lingkungan, tapi juga berkaitan erat dengan perubahan iklim. Sampah organik dan plastik yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada perubahan iklim karena merupakan bagian dari gas rumah kaca. Menyadari dampak buruknya, komunitas sahabat lingkungan atau Saling turut ambil peran. Berangkat dari keresahan tumpukan sampah di Sukabumi yang kian mengkhawatirkan, Ruswanto, founder Saling, membuat Clean Actions, salah satunya Saling Goes to School. 20 sekolah di Sukabumi mereka kunjungi untuk mengedukasi dan praktik terkait pengelolaan sampah. Kita turun ke lapangan gitu ya, mengedukasi masyarakat dengan berbagai background. Terus kita juga masuk ke sekolah, ternyata lebih mudah mengedukasi anak sekolah atau siswa dibandingkan dengan orang dewasa gitu. Jadi kalau kita ngelihat kondisi gitu ya Pak, kan sampah yang dihasilkan untuk wilayah Kota Sukabumi ini sendiri itu dalam 1 hari itu bisa mencapai 184 ton. Ya. Terus sementara dari 184 ton itu sampah yang dikelola itu baru sekitar 27%. Artinya masih banyak gitu ya, mayoritasnya 73% itu sampah itu lari atau dibuang ke TPA gitu.
Sementara kondisi di TPA itu sudah sampai 90% sudah terisi penuh. Artinya tinggal 10% lagi gitu kapasitasnya gitu ya. Sementara di TPA ketika solusinya sudah penuh kan akan pembukaan lahan terus, tapi itu kan tidak menyelesaikan masalahnya gitu ya dari akarnya gitu. Tak berhenti tentang edukasi, Ruswanto coba tawarkan solusi dengan inovasi. Melalui proyek reverse vending machine atau RVM yang tengah digarap Saling, mengelola sampah dengan mengedepankan teknologi digital. Dengan mesin dan aplikasi, nantinya warga dapat menyetorkan sampah botol plastik dan mendapat reward berupa uang digital. Rencananya satu RVM dapat menampung 70 sampah botol berukuran 600 ml. Ruswanto menargetkan dalam 2 bulan ia bisa mengumpulkan 700 kg botol yang akan dikelola di bank sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Namun, minimnya jumlah bank sampah di tengah masyarakat sebagai tempat pengelolaan sampah masih menjadi kendala. Kalau sejauh ini, kalau dari pemerintah gitu ya, yang kita rasakan memang dari sisi program itu lebih banyak ke edukasi. Tapi setelah edukasi ternyata kan tidak ada follow up selanjutnya gitu dari sampah yang sudah diedukasi nih misalnya gitu, sampah yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh masyarakat sudah dipilah misalnya, tapi kemudian ketika masyarakat membuang sampahnya lagi gitu ya yang sudah dipilah, kan ketika dibawa ke TPA si sampahnya akan dicampur lagi sebetulnya. Jadi itu juga itu mungkin salah satu kendala terbesar di Indonesia juga gitu ya. Tak hanya meminimalisir penyebab perubahan iklim, anak muda dituntut bisa beradaptasi dengan kondisi alam yang tak pasti. Ide-ide inovatif dimunculkan sebagai bagian dari upaya menemukan solusi. Salah satunya tengah berusaha diwujudkan Fatimah. Wanita 28 tahun yang tergabung dalam Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB Aisyah Cianjur, sekaligus pengurus Panti Asuhan Aisyah Cianjur, Jawa Barat. Berada di lokasi rentan terdampak bencana alam dan cuaca tak menentu yang dapat mengganggu ketahanan pangan, Fatimah coba aplikasikan sistem pertanian aquaponik, manfaatkan limbah air wudhu. Problem ketahanan pangan gitu, misal dengan harga-harga yang mahal seperti itu, sehingga kami berpikir jika kami memiliki perkebunan sendiri itu akan jauh sangat lebih efisien dan efektif untuk keberlanjutan pangan kami khususnya di panti asuhan. Air bersih menjadi salah satu kendala perkembangan pertanian Cianjur. Fatimah merancang sistem filterisasi limbah air sederhana untuk menyuplai pertanian aquaponik di area pesantren dan panti asuhan. Tujuannya untuk ciptakan sumber pangan mandiri bernilai gizi tinggi dan hemat energi. Fatimah menargetkan sistem filterisasi sudah mulai bisa berjalan Agustus mendatang. Teh Fatimah, berarti ini adalah lahan yang nanti akan digunakan ya untuk aquaponik. Untuk teknisnya sendiri itu nanti di sini kita akan membuat suatu greenhouse berukuran 7 x 5 meter. Kemudian di dalamnya itu terdapat sistem pertanian aquaponik. Nah, aquaponik itu sendiri kan tentunya membutuhkan air. Nah, untuk pengairannya sendiri kita akan memanfaatkan limbah air wudhu seperti itu yang dihasilkan dari masjid sebelah sana. Kemudian setelah itu si air wudhu yang di sana tuh masuk ke satu bak penampungan yang berada di sebelah sana. Bak penampungannya sebelah sana berarti nanti ya? Nah, dari bak penampungan itu nanti kita akan buat suatu filterisasi sederhana yang kemudian setelah itu si airnya itu akan masuk ke dalam bak-bak kolam aquaponik untuk pengairan kebutuhan pengairan ikan dan tanaman. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, pertanian berkelanjutan diinisiasi oleh sekelompok anak muda CAI atau Climate Agriculture Integration. CAI mengenalkan cold storage atau sistem penyimpanan buah dan sayur untuk menjaga kesegaran hasil panen para petani di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Banyak petani kewalahan menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang sering terjadi, sehingga mengakibatkan hasil panen khususnya paprika, salah satu tanaman utama di kawasan ini, mudah membusuk sebelum sempat dijual. Dengan cold storage yang mampu menampung 2 ton sayur, kesegaran hasil panen terjaga hingga 2 minggu dari sebelumnya hanya 2 hingga 4 hari saja. Hasil panen pun bisa diekspor para kelompok tani hingga ke mancanegara seperti Singapura. Namun,
Penggunaan cold storage membutuhkan daya listrik yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2.800 watt per bulan, dan membutuhkan biaya sekitar 2,5 hingga 3 juta rupiah per bulan. CAI kini tengah merencanakan pemanfaatan teknologi panel surya untuk menyuplai sebagian energi cold storage yang lebih hemat hingga menekan biaya listrik 1,5 hingga 2 juta rupiah per bulan. Harapan kami bisa menekan gitu penggunaan energi fosil yang sulit untuk diperbaharui menjadi energi yang bisa diperbaharui, seperti itu menggunakan energi panas ataupun energi surya ini. Karena tadi lokasinya di sini cukup bagus untuk bisa menangkap sinar dari matahari seperti itu, dan juga visible untuk diterapkan di sini. Dalam perancangan dan perakitan teknologi panel surya pada cold storage, CAI turut menggandeng Politeknik Negeri Bandung. Selain berikan kesempatan pada institusi perguruan tinggi mengembangkan penelitian energi berkelanjutan, juga sebagai bentuk kontribusi mendorong negara swasembada pangan dan energi. Karena sistem yang dipasang di CAI itu sistem yang spesifik atau tailor-made lah gitu ya, untuk kebutuhan khusus yang tidak serta-merta bisa diperoleh di manapun. CAI itu menjadi tempat untuk kemudian kita melakukan pengabdian masyarakat, penelitian kepada peralatan yang kita kembangkan. Nah, di ujungnya adalah untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang nanti diajarkan kepada mahasiswa. Rohman, petani 42 tahun yang telah bertani sejak 1998 dan tergabung dalam kelompok Tani Mizan Farm, mengaku kehadiran CAI di Desa Pasir Langus sangat membantu meningkatkan penjualan hasil panen. Sebelum mengenal cold storage, di greenhouse miliknya yang ditanami paprika, edamame, brokoli, dan tanaman roket, dalam sebulan panen 250 kg, bisa terbuang hingga 30% karena kondisi yang tak layak jual. Untuk yang utama yaitu tanamannya itu hasil panennya itu maksimal karena kita bisa simpan dan tahan lama gitu. Jadi nggak mudah busuk kalau misalkan pakai itu gitu. CAI juga tengah mengembangkan sistem irigasi tetes air atau drip irrigation, sebuah sistem pengairan yang dilakukan terpusat pada tanaman sehingga penggunaan air efisien dan dapat terkontrol. Mas Gama, ini kan kita lihat ada paprika banyak sekali, tapi kita lihat ada yang bagus, mulus, ada juga paprika yang kurang bagus gitu. Tanaman sendiri itu emang harus ada pemberian nutrisi yang pas gitu kan, yang presisi lah seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena petani konvensional itu masih memberikan nutrisi itu secara manual, dengan feeling mereka seperti itu. Jadi tidak ada komposisi yang pas, buah yang dihasilkan itu bisa berbeda. Sebagai salah satu organisasi internasional yang peduli pada isu perubahan iklim, British Council mewadahi anak-anak muda di Indonesia ini ciptakan teknologi berkelanjutan yang ramah lingkungan demi secercah perubahan. Melalui Climate Skills Program, tak hanya bekali keterampilan teknis, tapi juga mengajak berpikir kritis tentang isu lingkungan dengan menjunjung tinggi kearifan lokal yang dinamis. The reason we want to target young people is because they are the future change makers. They will be on this planet far longer than myself, for example. So we have a responsibility of giving them a better future and knowing that they will be the people leading changes. The second one is that young people are full of creativity and innovation. They are passionate about the shared planet. They are concerned about climate change, but what they lack is an opportunity to learn the how-to and then an opportunity to really address the issues from within their communities. So that's where we set up the Climate Skills Project to give them the skills and the platform and a bit of seed funding so that they have a way to materialize to their ideas.
Beragam fakta dampak krisis iklim menyadarkan generasi muda akan kondisi serius bumi. Sejauh mana peran pemerintah menanggulangi isu ini? Selengkapnya usai jeda. Bahwa apa yang kami lakukan ini bukan hanya bermanfaat buat orang, bukan buat hanya people aja, bukan hanya butuh profit atau keuntungan aja, tapi untuk planet, untuk bumi ini. Saudara, data UNICEF menyebut pada tahun 2024, indeks krisis iklim pada anak Indonesia berada pada urutan 46 dari 163 negara. Sebagian besar anak-anak Indonesia terdampak gelombang panas, polusi udara, hingga banjir rob. Beragam fakta dampak krisis iklim pun menyadarkan generasi muda seberapa serius kondisi bumi. Lalu sejauh mana peran pemerintah menanggapi isu ini? Hidup dengan warisan bumi yang kian panas, generasi muda harus menanggung beban perubahan iklim. Berdasarkan data UNICEF, indeks risiko iklim pada anak tahun 2024, Indonesia berada di urutan ke-46 dari 163 negara. Sebagian besar anak-anak di Indonesia terpapar polusi udara, banjir rob, dan gelombang panas. Hal ini menunjukkan tingginya kerentanan anak-anak Indonesia terhadap tekanan lingkungan dan cuaca ekstrim sebagai dampak perubahan iklim. Beragam fakta dampak krisis iklim meningkatkan kesadaran anak muda akan kondisi serius bumi. Sejauh mana peran pemerintah menanggulangi isu ini? Penelitian yang dilakukan Celios pada tahun 2024 menyebut generasi Z dan milenial dengan rentang usia 15 hingga 34 tahun di Indonesia berpersepsi bahwa krisis iklim adalah hal yang nyata. Sementara 5% responden dari usia 45 hingga 54 tahun menjawab tidak nyata. 60% masyarakat menilai pemerintah belum mampu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah krisis iklim di Indonesia. Hasil studi ini menjelaskan bahwa sesungguhnya mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki kesadaran dan kritis akan isu ini. Direktur Eksekutif Celios, Biba Yudhistira menyebut, meski kesadaran masyarakat terkait ancaman perubahan iklim cukup tinggi, peran pemerintah mendukung fasilitas dan pendanaan aksi iklim yang coba diinisiasi masyarakat belum maksimal. Tapi yang menjadi tantangan adalah dari sisi kondisi kebijakan pemerintah itu belum sepenuhnya mendorong. Begitu juga pendanaan APBN. Bagi komunitas untuk mengakses dana APBN sangat sulit. Sehingga yang terjadi adalah dari APBN mengucur kepada Pemda, maka Pemda akan memberikan dana hibah. Tapi setelah dari itu, hibahnya selesai, masyarakat akhirnya kesulitan untuk melakukan perawatan, yang akhirnya membuat inisiatifnya berhenti. Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN atau Bappenas, Pungkas Bajuri Ali, memaparkan anggaran untuk aksi iklim memang tinggi dan butuh ditopang oleh masyarakat dan pihak swasta. Pemerintah juga akan berlakukan pajak karbon dan perdagangan karbon sebagai sumber pendanaan yang dibutuhkan. Anggaran yang dibutuhkan cukup tinggi. Kita bagi anggaran mana yang menjadi beban pemerintah dan mana yang harus dikontribusikan dengan swasta. Dan dari sisi perhitungan kita, kalau untuk pembangunan iklim ini di Indonesia, kita mungkin hanya berkontribusi cukup kecil, ya, mungkin hanya 2%. Ya. Selebihnya itu sekian tahun 2045, proyeksi kita sekitar mungkin butuh sekitar 5.000 triliun. Nah, 5.000 triliun itu nggak mungkin kan pemerintah. Pemerintah hanya sebagian kecil lagi. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana memanfaatkan anggaran pemerintah seefektif mungkin, bagaimana menggerakkan masyarakat. Menurut data Bappenas, kerugian ekonomi akibat bencana alam sebagai dampak perubahan iklim tahun 2021 hingga 2024 diperkirakan mencapai 544 triliun rupiah. Demi memitigasi kondisi ini,
pemerintah tengah berupaya melakukan pembangunan rendah karbon dengan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, serta mengedepankan ekonomi hijau. Pemerintah pun menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari 38,6% di tahun 2025 menjadi 93,5% di tahun 2045. Nah, kalau di tingkat nasional kita menerjemahkannya ada berbagai cara. Ada mengenai perpres mengenai pengurangan emisi. Kita juga membangun yang low carbon development, pembangunan rendah karbon. Macam-macam itu strateginya. Pengembangan industri hijau tadi yang disebutkan, kemudian energi berkelanjutan, transisi energi dari fossil fuels kepada energi yang terbarukan. Namun, Selyos menyoroti aktivitas pertambangan fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim dan polusi lingkungan masih masif dilakukan. Padahal, transisi energi harusnya mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas, beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Ya, ini nggak bisa kita melakukan dua hal secara paralel. Karena kalau transisi artinya fosil harus terus dikurangi secara signifikan dan tidak ada pembangkit misalkan PLTU baru, tidak ada pembangkit gas dari gas fosil baru. Di saat yang bersamaan dicari replacement ataupun teknologi untuk menggantikan pembangkit-pembangkit yang berdasarkan fosil tadi. Investasinya pun diarahkan ke sana. Jadi bukan diarahkan ke industri-industri fosil yang lama. Perubahan iklim adalah masalah global yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Pemerintah perlu berada di garda terdepan, mengatur kebijakan, regulasi, dan investasi mendukung transisi energi. Sementara, generasi muda berperan penting sebagai agen perubahan, bermodal inovasi, semangat, dan kepedulian. Niat kita ya kita pengen memperbaiki lingkungan lah gitu, minimal di tempat tinggal kita. Gitu. Bagaimana caranya menghemat air, kemudian memanfaatkan air yang sudah digunakan. Apa yang kami lakukan ini bukan hanya bermanfaat buat orang, bukan buat hanya people aja, bukan hanya butuh profit atau keuntungan aja, tapi untuk planet, untuk bumi ini. Krisis iklim sedang terjadi. Disadari atau tidak, peristiwa ini mengakibatkan meningkatnya intensitas bencana alam dan kerugian secara kesehatan serta ekonomi. Perlu langkah signifikan guna menghadapi tantangan besar melindungi bumi sebagai rumah kita untuk kehidupan kita sekarang, tua nanti, hingga generasi kita selanjutnya. Butuh semua tangan, tak hanya komunitas dan pihak swasta yang peduli, tapi juga seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah bahu-membahu mencari solusi sesuai porsi. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di 60 Menit Special Report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu saudara. Sampai jumpa.